Salam persahabatan. Salam persahabatan. Halo sahabat-sahabat, kembali lagi di Bibihu, Bincang-Bincang Hukum. Nah, pada Bibihu kali ini kita akan mengangkat nih topik berkaitan dengan isu hukum yang sedang hangat nih. Nah, di mana PN Jakarta Pusat itu memutuskan untuk menunda pemilu tahun 2024. Nah, ini diawali dari Partai Prima yang merasa adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, di mana hasilnya menyatakan bahwasanya partai tersebut tidak eligible untuk mengikuti pemilu daripada tahun 2024 ini. Nah, Partai Prima pun langsung merespon dengan mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilu pada 20 Oktober tahun 2022 dengan objek gugatannya adalah berita acara hasil dari verifikasi administrasi. Nah, namun ini ditolak dengan putusan nomor 002/PS-RG _Bawaslu-X 2022. Nah, belum menyerah, Prima pun mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara pada 20 November tahun 2022 dengan objek sengketa yang sama. Nah, namun dalam perkara aku, Petun mengeluarkan penetapan dismisal yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Petun tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Nah, pada akhirnya Prima pun mengajukan gugatan PMH perbuatan melawan hukum ke PN Jakpus pada tanggal 8 Desember tahun 2022 dengan objek gugatan yang dirugikannya Partai Prima tersebut. Nah, di sini udah hadir filsafat kita, sahabat-sahabat kita dari Gembel. Yang pertama ada Jelita dan yang kedua ada Rizky. Nah, mungkin gimana kabarnya Jelita? Baik, bukan baik. Nah, mungkin gimana nih pendapat Jelita nih berkaitan dengan isu hukum yang mungkin sedang hangat ini, di mana PN Jakpus membatalkan menunda pemilu tahun 2024 ini. Mungkin dipersilakan Jelita. Oke, baik. Memang akhir-akhir ini memang terjadi kehebohan di mana tiba-tiba Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang sangat menghebohkan masyarakat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada KPU untuk menunda pemilu 2024. Dan yang paling anehnya lagi, putusan ini menggunakan istilah Belanda, yaitu uit voorbal beach voorraad, artinya putusan serta-merta. Dalam arti memang walaupun KPU itu melaksanakan banding dan kasasi, tetapi tetap saja putusan ini harus dilaksanakan. Nah, di sini banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih yang menjadi dasar gugatannya? Dan banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya, jangan-jangan ada kekuatan orang-orang politik tertentu yang benar-benar ingin menunda pemilu 2024 ini. Nah, berbicara tentang konstitusi sebenarnya tidak sekedar berbicara tentang normanya saja, tetapi di sini kita membicarakan tentang moralnya. Moral gak sih kita menunda pemilu hanya demi kepentingan kita ataupun kepentingan pribadi atau golongan tertentu? Nah, memang konstitusi tidak mungkin ditunda karena dalam pasal 22E konstitusi kita jelas dikatakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk presiden, DPR, dan DPD. Nah, apabila pemilu ini memang ditunda, apa sih yang menjadi kerugiannya bagi masyarakat? Nah, di sini pemilu ini milik publik, dalam arti milik semua masyarakat. Nah, di sini pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional. Nah, di mana dari pemilu ini kita dapat mengatur ataupun menegur pemerintah yang tidak serius dalam melakukan tugasnya. Nah, dan melalui pemilu ini kita juga bisa nih menggantikan pemerintahan yang lebih baik lagi atau yang lebih serius dalam melaksanakan tugasnya. Dan dengan ditundanya pemilu ini, maka ditundanya lah harapan-harapan baru dari masyarakat itu sendiri. Nah, mengenai kerugian yang dialami masyarakat, memang kerugian yang paling mendasar yaitu presiden, DPR maupun DPD itu tidak mempunyai mandat yang demokratis untuk mengelola hidup publik. Yang kedua, pemilu merupakan mekanisme demokrasi agar pejabat publik sah mengatasnamakan rakyat. Dalam arti mereka melaksanakan tugasnya mengatasnamakan rakyat itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau memang mereka ditunda, apa yang menjadi dasar publik dan rakyat mengikuti pemerintah atau kewenangan yang mereka punya? Contohnya, mereka ditunda, ya kita nggak mungkin dong mengikuti perintah mereka seperti itu. Nah, dan apabila mereka tidak mempunyai kewenangan atau mandat publik, mandat demokratis, dalam arti pemerintah itu tidak mempunyai mandat yang
bisa saja nih membangkang dan seperti itu. Nah, intinya memang bahaya memang apabila pemilu ini ditunda seperti itu. Karena demokrasi akan runtuh. Secara tidak langsung demokrasi itu dapat dimainkan oleh penguasa ataupun pemerintah itu sendiri. Memang aneh dan sangat aneh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima Indonesia terhadap KPU, di mana pengadilan ini menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan dilakukan melaksanakan tahapan pemilu dari awal lebih dari 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah, sedangkan dalam Perma nomor 2 tahun 2019 dalam pasal 2 menyatakan di sini perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dan ayat 3 juga menegaskan kembali dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus untuk administrasi, maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama. Nah, dalam arti PT UN lah yang berhak menangani ini, bukan kewenangan dari PN itu sendiri. Nah, Partai Prima memang melayangkan gugatan ke KPU di PN Jakpus dengan nomor register 757-PBT-G-2022, di mana Partai Prima memang merasa dirugikan karena KPU tidak meloloskan mereka dalam tahap verifikasi administrasi pada peserta pemilu tahun 2024. Memang akibatnya mereka meminta PN Jakpus untuk mendukung KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Nah, kita harus mengetahui nih, ada 7 amar putusan dari PN Jakpus ini. Yang pertama, menerima gugatan penggugat dari partai untuk Partai Prima seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh penggugat. Yang ketiga, menyatakan tergugat atau KPU telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 500 juta kepada penggugat. Wow, sangat banyak. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melakukan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melakukan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Yang keenam, menyatakan putusan perkara ini dapat dijadikan terlebih dahulu secara serta-merta. Yang ketujuh, menetapkan biaya perkara sebesar 410.000. Nah, memang salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu ini merupakan kepastian hukum. Nah, dari adanya putusan dari PN Jakpus ini, terbitlah pemikiran masyarakat ataupun persepsi masyarakat bahwasannya pemilu ini merupakan ketidakpastian hukum seperti itu. Nah, di mana dalam proses yang ditangani oleh Bawaslu, PT UN, semua itu sudah ditempuh oleh Partai Prima itu sendiri atau partai yang bersangkutan. Dan selama waktu dekat ini memang pihak KPU sudah melakukan banding seperti itu. Memang demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mendepankan hukum atau supremasi hukum. Undang-undang pemilu mengatur tentang sengketa pemilu itu hanya dapat diselesaikan oleh PT UN dan Bawaslu. Undang-undang pemilu tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih mungkin dari pandangan-pandangan Jelita ya berkaitan dengan mungkin dari segi demokratisnya dan dari segi politisnya mungkin di sini juga ada sahabat Rizky. Gimana kabarnya Rizky? Sehat dari Jakarta jauh-jauh? Sehat ya. Mungkin sedikit bertanya kembali, bagaimana sih pendapat sahabat Rizky ini berkaitan dengan mungkin dari segi ketatanegaraannya atau mungkin ya gimana sih kedudukannya nih berkaitan dengan putusan PN Jakpus dalam menunda pemilu 2024? Mungkin ya dipersilakan. Ya, mungkin tadi kalau cerita udah banyak bahas dari segi politisnya, mungkin aku lebih menekankan ke segi yuridisnya. Jadi kalau kita cari pembenaran dalam segi yuridis bakal susah untuk kasus putusan ini. Yang pertama kita masukkanlah ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
pasal 467 dan 468-nya, di mana di situ udah tertera jelas seperti yang dijelaskan Jelita tadi, kalau yang berhak memutus sengketa pemilu ini ya cuma Bawaslu dan Petun. Mungkin langkah Partai Prima yang diambil di awal-awal itu udah benar, tapi langkah selanjutnya inilah yang menimbulkan sebuah keganjilan, di mana mereka melayangkan gugatan itu ke PN, dan lebih parahnya itu adalah PN yang sifatnya perdata. Dan bila kita merujuk juga dengan peraturan yang dibilang Jelita tadi, Perma nomor 2 tahun 2019, di situ juga tertera jelas bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau dalam konteks ini badan pemerintahan tersebut adalah KPU, istilah PMH ini disebut adalah onrehmatik operahidsdat, itu mutlak adalah wewenangnya Petun, bukan PN perdata ini. Maka disinilah timbul keganjilan itu. Belum keputusan aja sebenarnya kompetensi peradilannya aja udah nggak berwenang gitu untuk memutus ini. Dan bila kita tarik lagi ke hal yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar kita atau Konstitusi kita, pasal 22E-nya yang juga sudah dipaparkan Jelita tadi, kalau pemilu itu ya dilakukan 5 tahun sekali. Putusan ini pastinya berimplikasi terhadap bukan hanya mencoreng marwah dari konstitusi itu, tapi juga merusak dari sistem ketatanegaraan kita. Karena apabila kita menunda pemilu, maka akan terjadi suatu kekosongan kursi pada jabatan-jabatan yang nantinya akan habis masa jabatannya di tahun depan. Jadi atas putusan ini sebaiknya KAI itu bertindak dengan wewenang dia, di mana mereka itu kan bisa menganalisis putusan. Carilah bagaimana sih sampai bisa akhirnya PN Jakpus ini sampai di titik mengeluarkan putusan seperti itu, atau wewenang ini biasa disebut dengan eksaminasi. Karena ya itu memang udah tugas wewenang KAI untuk menjaga martabat dari hakim. Kalau hal ini dibiarkan, ya indikasinya pasti bakal turunlah indeks kepercayaan terhadap hakim, dan tentunya esensi dari pembuatan KAI itu ya bakal hilang gitu. Maka dari banyaknya kasus itu seharusnya kita sadar gitu kalau ini ya bukan kebetulan belaka. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sini. Yang pertama contohnya, ya kenapa Partai Prima ini nggak minta hak verifikasinya aja sampai menunda pemilu segitunya loh. Dan parahnya lagi putusannya itu sifatnya serta-merta yang harus langsung dilaksanakan. Dan alih-alih untuk mengembalikan hak itu, PN malah nyuruh KPU untuk membatalkan pemilu, bukannya mengembalikan hak-hak Partai Prima tadi. Bagaimana bisa hanya karena satu partai dalam sebuah provinsi membatalkan seluruh pemilu nasional di Indonesia? Bagaimana hak-hak partai lain? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya seperti bagaimana putusan yang bersifat privat dapat membatalkan hukum yang bersifat publik? Dan banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang bisa timbul, seperti bagaimana sih bisa hakim ini sampai nggak ngerti sih tentang kewenangannya, padahal kita tahu PN Jakpus itu banyak hakim-hakim yang tentu berprestasi dalam tingkatannya itu. Dan ya pokoknya ini hal yang sangat lucu lah. Akhir kata dari saya terhadap keganjilan-keganjilan ini, harusnya kita sadar bahwasannya wacana isu penundaan pemilu itu masih tetap eksis. Dan akhir kata yang betul-betul akhir, mari kawal bersama pemilu 2004. Mungkin gitu aja Marco. Oke, terima kasih dari Rizky. Mungkin dari segi yuridisnya, ya mungkin untuk menutup sedikit kesimpulan mungkin dari sahabat Jelita tadi menyatakan bahwasanya kecurigaan terhadap putusan PN Jakpus ini adanya kekuatan-kekuatan politis yang melatar belakanginya. Nah, dan juga telah menyatakan bahwasanya memang pemilu itu dalam pasal 28E konstitusi menyatakan bahwasanya pemilu itu hanya dapat dilaksanakan 5 tahun sekali untuk DPR, DPD dan maupun presiden gitu. Nah, dan menurut Jelita sendiri pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional gitu. Nah, gimana sehingga kerugian jika pemilu itu ditunda maka akan berakibat pada terderogasinya mandat demokrasi dalam hidup publik. Yang kedua adalah demokrasi akan runtuh dalam artian dapat dimain-mainkan oleh penguasa gitu. Nah, yang ketiga adalah jika ditundanya pemilu itu sama dengan ditundanya harapan-harapan daripada masyarakat. Dan mungkin pendapat terakhir dari Jelita itu aneh terhadap putusan PN Jakpus ini, gimana ini seharusnya adalah kewenangan dari Petun dan Bawaslu gitu. Nah, mungkin sedikit dari Rizky juga. Mungkin sedikit penambahan lagi. Ya, satu lagi, kalau kita merujuk lagi undang-undang pemilu, bahwasannya nggak ada itu di
dikenal frasa penundaan pemilu. Yang ada itu pasal tentang pemilu lanjutan, kalau nggak susulan itu ada di pasal 431 dan 432. Di mana pemilu lanjutan ini mekanismenya itu kalau pemilu diberhentikan kalau ada suatu gangguan atau keadaan darurat, dan yang diberhentikan itu cuma pada provinsi tersebut, bukan pemilu nasional. Itu untuk pemilu lanjutan. Sedangkan mekanisme kedua yaitu pemilu susulan, pemilu seluruh nasional ini diberhentikan asal dengan alasan keadaan darurat apabila tapi ada satu syarat yang harus digarisbawahi. Pemilu itu sama sekali belum dimulai tahapannya, berbeda dengan kondisi pemilu kita sekarang. Jadi keputusan Menjakbus ini sekali lagi nggak sesuai lah, rasa penundaan pemilu tuh ya udah nggak dikenal dan nggak cocok lah dengan kedua sistem ini. Mungkin maaf mengganggu kesimpulan yang akan diambil teman kita Marco. Oke, terima kasih Rizky dari mungkin tambahannya sedikit. Nah, mungkin menyimpulkan lagi berkaitan dengan pendapat daripada Rizky, di mana yang pertama itu dalam pembenarannya terkait dengan putusan ini pun dari segi yuridis hampir tidak ada untuk ditemukan alasan pembenarannya dalam yuridis gitu. Nah, yang kedua itu dengan adanya putusan ini akan merusak daripada sistem ketatanegaraan, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak hanya melanggar perma ataupun undang-undang, tetapi putusan ini juga telah melangkahi daripada peraturan tertinggi kita, yaitu konstitusi pasal 28E gitu. Nah, yang ketiga adalah saran daripada Rizky itu mungkin lebih ke sebaiknya KAY itu bertindak dalam melakukan eksaminasi gitu terhadap putusan ini, dan ya ini juga berimplikasi untuk menjaga marwah daripada hakim dan untuk ya kembali lagi menaikkan kepercayaan publik terhadap hakim gitu. Dan yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari yang timbul menurut sahabat Rizky kita, yaitu mengapa sih harus menunda pemilu ini, padahal kan hanya bisa dikembalikan hak daripada Partai Prima untuk terlibat dalam pemilu tahun 2024 gitu. Nah, yang kedua itu ada bagaimana sih kepentingan suatu partai di suatu daerah itu dapat membatalkan pemilu terhadap partai keseluruhan gitu. Dan yang ketiga, bagaimana sih suatu putusan yang bersifat privat itu dapat membatalkan hukum publik yang ada gitu. Nah, mungkin terakhir yang sedikit ditambahkan tadi itu pada pokoknya itu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sama sekali tidak sesuai dengan undang-undang pemilu gitu. Mungkin sekian dari bincang-bincang hukum kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam persahabatan. Salam persahabatan.